Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya ini permainan pada ronde terakhir atau penentuan teman-teman event rutin chess.com bagaimana pertemuan Magnus Carlsen menghadapi pecatur Romania Grandmaster Daniel Bogdandeac. Dan langsung kita menyimak permainan yang menarik ini. Magnus Carlsen putih mengawali langkah dengan pion ke-4, dibalas pion ke-5, kuda ke F3, dan kuda ke F6. Petrov defense di papan. Kuda menerima pion sentral, pion ke D6 mengusir kuda, kuda kembali, kuda menerima sentral, biasanya juga dengan D4 variasi klasikal, tetapi di sini juga dimainkan D3 mengusir kuda. Ini adalah French attack atau serangan Prancis pada Petrov defense. Kuda kembali ke F6, lalu baru pion ke D4. G6 saat ini mempersiapkan fianchetto, maka gajah ke B5 melakukan tempo skak, pion menutup, dan gajah mundur ke D3. Dan hitam juga fokus rencana memainkan gajah ke G7, mempersiapkan rokade ke depan. Di sini menteri ke E2 skak, karena tentunya Magnus Carlsen raja endgame, ia mencoba langsung menuju endgame. Dan di sini pun Daniel Deak menyepakati ia menteri menutup, maka terjadilah pertukaran menteri memukul menteri skak. Raja menerima rokade saat ini. Tentunya hitam tidak bisa lagi rokade dan ia memainkan rokade manual, mengeluarkan benteng terlebih dahulu ke D8 supaya ke depan dapat mengamankan raja. Tetapi pada endgame teman-teman, bahwa juga keunggulan yang tidak rokade karena raja lebih cepat ke depan ikut membantu permainan. Langkah inisiatif dari Menteri Magnus Carlsen A4 melanjutkan, C5 menawarkan pion. Kuda ke C3, maka pion menerima pion. Sebelum menerima pion kembali, kuda ke B5 dua kali mengancam pion atau bahkan ke depan dapat ke petak C7 untuk juga mengancam benteng. Dan mencegah hal ini terjadi, maka kuda ke C6. Ketika tentunya kuda mengancam benteng, benteng sudah dibuka ruang di petak B8. Gajah ke F4 dilanjutkan menekan juga pion ke depan. Kuda ke D5 menekan gajah. Gajah melakukan skak. Gajah menutup. Benteng melakukan skak ke E1. Dan gajah menutup ke E6 juga sudah menghubungkan benteng satu sama lain. Pertukaran simplifikasi pun lagi-lagi terjadi. Gajah mukul gajah skak, raja menerima, maka kuda juga langsung baru menerima sentral. Di sini kuda ke B4 mempersolid kuda satu sama lain, menekan juga gajah. Gajah mundur ke F1, maka kuda juga langsung memukul kuda. Pertukaran benteng ke C8 menekan pion C2. Simpel saja C3, selain mensupport juga kuda mensupport pion mengancam juga mengetek kuda hitam. Kuda mundur ke C6, maka benteng ke D1 dan berlanjut D5. Kita lihat teman-teman, waktu memang sangat jauh berbeda, beda 1 menit. Di sini 1 menit 44, sedangkan hitam 42 detik teman-teman. D5 dimainkan sisa 20 detik. Kita akan melihat bagaimana hitam bermain dalam tekan waktu. Di sini A5 dimainkan, A6 menghentikan, pion ke F3, dan kuda ke E5. Setelah kuda ke E5 kita lihat bahwa hitam Grandmaster Daniel Bogdandeac sisa 9 detik teman-teman. Raja ke F2 ikut membantu permainan, maka benteng ke C5 saat ini menekan juga pion ke depan. Benteng ke A3 manuver juga ke depan untuk mengancam ke file B. Benteng ke D7, lalu gajah ke E2. Kuda ke C4 menekan benteng. Benteng mundur juga pilihan, tetapi gajah langsung memukul kuda. Pertukaran pion menerima. Dan benteng ke-4 selain juga menekan pion fokus rencana manuver ke depan untuk ke file B. Benteng ke D5 lagi-lagi membuka juga ruang bagi gajah ke depan, menekan juga pion. Maka benteng ke A1 mensupport pion, gajah ke D7, dan benteng ke B4 fokus rencana menekan pion. Gajah ke C8 mensupport, lalu benteng melakukan skak saat ini, raja ke G7, dan benteng ke 4. Bagaimana memainkan teman-teman? Diterima juga pertukaran, tetapi sebelum menerima pion ini ke depan, dimainkan juga serangan balik H5 saat ini. Dihentikan dengan H4, barulah benteng menerima pion A5, benteng juga menerima pion C4, menekan gajah. Maka benteng kembali ke C5, benteng memukul benteng, pertukaran, dan benteng ke D6. Bagaimana saat ini hitam melanjutkan? Ia benteng ke C7, melindungi juga baris ke-7. Raja ikut membantu tentunya raja ke E3. Gajah ke D7 saat ini, raja ke F4, raja ke F8, benteng ke B6 saat ini, dan raja ke E7.
Pion ke G4 mencoba simplifikasi, pertukaran pun terjadi, lalu gajah kembali ke C8, H5 lagi-lagi menawarkan, dengan senang hati hitam pun menyepakati, dan benteng ke C5 mengancam pion. H6 tentunya, walaupun tentunya benteng juga untuk mensupport pion, benteng ke H6 adalah pilihan teman-teman. H6 dimainkan, maka benteng ke H5 menekan pion. Kuda ke B3 manuver ke depan untuk juga mengancam, dan di sini pion ke F6 sebuah langkah trik yang coba dimainkan oleh hitam, dan raja ke E4 benteng menerima pion. Di sila posisi kritikal teman-teman, fokus rencana dari Magnus spontan langkah pre-move, kuda ke C5 dimainkan, dan ini adalah langkah blunder, tetapi simpel teman-teman apa yang dimainkan hitam untuk unggul di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tentunya selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu simple pion ke F5 skak yang juga membuat Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Di sini juga pion disupport oleh gajah. Setelah direspon kemanapun raja berpindah, benteng akan tumbang teman-teman. Sebelumnya di dalam pos ini kita lihat teman-teman bagaimana waktu sebenarnya masih cukup lumayan. Raja ke F4 menghindar adalah pilihan teman-teman. Kemanapun intinya mencegah ke depan ada discover. Misalkan benteng ke H7, barulah kuda ke C5, raja ke F8, maka di sini kuda dapat ke sentral. Di sini benteng melakukan skak. Memang ada tempo skak ke depan, dan ini pun tentunya masih cukup sebanding mengepin juga kuda sehingga tidak bisa mengancam pion. Namun rupanya teman-teman ketika langsung dimainkan saat ini, langkah ini juga menarik sebelumnya untuk juga mendiskondisikan diterima, maka spontan juga saat ini dengan kuda, maka F5 di sini Magnus menyerah karena jelas benteng tumbang, unggul satu perwira dalam skala Grandmaster, cukup mudah ke depan bagi hitam memenangkan permainan. Luar biasa teman-teman, dengan kemenangan ini kita lihat Grandmaster Daniel Bogdandiak menjuarai turnamen ini diikuti Matthias Blubom dan Rudik Makaria. Dan dengan kalahnya Magnus Carlsen teman-teman menempatkannya pada peringkat 14, sedangkan Hikaru Nakamura ada di posisi 16. Kita lihat bagaimana sengitnya permainan yang terjadi tentunya. Jadi dengan quote, siapa bisa mengalahkan Magnus Carlsen, kemungkinan besar langsung menjadi sang juara. Dan adapun tingkat akurasi dari komputer menunjukkan sangat tinggi teman-teman karena kesalahan pada endgame tentunya di akhir. Magnus Carlsen akurasi 94,5% dan Daniel Bogdandiak 97,8%. Dan tentunya di sisi akhir teman-teman kita memasuki puzzle yang menarik atau teka-teki catur sebagai asa otak. Di sini giliran hitam yang melangkah setelah putih memilih gajah memukul gajah di petak F3. Maka coba teman-teman, apa opsi terbaik bagi hitam untuk menang di posisi ini? Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin serta juga membahas mengulasnya pada video menarik selanjutnya. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, jangan ragu pencet like teman-teman yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.